Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azahra dari kelas 2C Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan makalah tentang konsep mujmal dan muamayan yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih 2, dosen pengampu Nurul Rahmawati, MHI. Pendahuluan, latar belakang. Saya akan menjelaskan latar belakang usul fikih merupakan ilmu yang mengandung nilai atau berguna untuk memperoleh hukum syarat tentang perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci. Kegunaan usul fikih yang demikian ini masih sangat diperlukan, bahkan dapat dikatakan inilah kegunaan pokoknya, karena meskipun para ulama terlebih dahulu telah berusaha mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan perkembangan zaman, demikian pula dengan bervariasinya lingkungan alam dan kondisi sosial di berbagai daerah, adalah faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak didapatkan ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan belum pernah terpikirkan oleh ulama terdahulu. Untuk dapat mengeluarkan ketetapan hukum persoalan-persoalan baru tersebut, seorang harus mengenal kaidah-kaidah dan mampu menerapkannya pada dalil-dalil. Maka dari itu, saya akan membahas konsep mujmal dan mu'abbayan yang saya ketahui. Rumusan masalah: apa saja pengertian mujmal dan mu'abbayan? Apa saja contoh mujmal dan mu'abbayan? Tujuan masalah: kita dapat mengetahui apa saja pengertian dari mujmal dan mu'abbayan, dan kita dapat mengetahui apa saja contoh-contoh dari mujmal dan mu'abbayan. Pengertian mujmal dan mu'abbayan. Mujmal, secara etimologi, mujmal berarti global atau tidak terperinci secara umum dan keseluruhan, atau bisa juga kumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa redaksi yang diberikan beberapa ahli usul berikut ini. Menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafaz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rincinya tidak dapat diketahui oleh penjelasan lafaz itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut jumhur ulama usul fikih, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya. Abu Ishaq al-Siraki, ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, mujmal adalah lafaz yang tidak jelas pengertiannya sehingga memahaminya memerlukan penjelasan dari luar, atau bila ada penafsiran dari pembuat mujmal atau syari. Selain itu, Al-Bazawi dalam kitab usul fikihnya mengajukan definisi mujmal, yaitu ungkapan yang di dalamnya tergantung banyak makna, namun makna yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas. Sementara itu, ada juga pengertian mujmal yang dikemukakan oleh Zakyuddin Sya'ban, guru besar dalam bidang syariah pada Fakultas Hukum Universitas Ain Syam, Mesir, yaitu lafaz yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan penafsiran dan penjelasan dan penyampai atau pembuat lafaz mujmal itu sendiri. Berdasarkan beberapa pengertian mujmal secara istilah di atas, dapat dipahami bahwa meskipun masing-masing secara istilah di atas, masing-masing ahli usul berbeda dapat memberikan redaksinya, namun secara substansi semua saling melengkapi dan mengarah pada makna yang sama, yaitu suatu lafal atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya, dan untuk mengetahui diperlukan penjelasan dari lainnya. Penjelasan ini disebut dengan al-bayan, baik penjelasan itu dari Allah langsung ataupun penjelasan melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa mujmal adalah lafal yang kandungan maknanya masih global dan memerlukan perincian atau penjelasan dari pembuat mujmal atau syara itu sendiri. Kedua, mu'abbayan.
Secara etimologi, muabayan berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan ulama usul fikih tentang pengertian mubayan. Pertama, mubayan adalah upaya menyingkapkan makna dari suatu pembicaraan serta penjelasan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum atau mukallaf. Kedua, al-mubayan atau mubayan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Maksudnya, jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal atau samar, maka dengan muabayan ungkap itu menjadi jelas. Berdasarkan kedua definisi tentang muabayan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan muabayan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas. Maksudnya setelah mendapat penjelasan dari lainnya, baik dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, jika sunnah Rasulullah SAW dikatakan sebagai muabayan terhadap Al-Quran, berarti sunnah Rasulullah tersebut berfungsi sebagai menyingkap hal-hal yang sulit atau samar ditangkap dengan ayat-ayat Al-Quran, serta berfungsi untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat itu kepada umat Islam baik melalui perkataan, perbuatan maupun penetapan pengakuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan para sahabat. Contoh-contoh lafaz mujmal dan muabayan. Contoh lafaz yang masih memerlukan lainnya untuk menentukan maknanya. Kata rapat dalam bahasa Indonesia misalnya memiliki dua makna, perkumpulan atau tidak ada celah. Contoh yang membuat dalil lainnya yaitu ta'ina. Kuru adalah lafaz yang musytarok, memiliki beberapa makna, ada antara haid dan suci. Makna mentain salah satunya membutuhkan dalil. Dan dirikanlah sholat, maka tata cara mendirikan sholat tidak diketahui hanya saja dengan ayat ini, maka membutuhkan penjelasan. Ukuran zakat yang wajib tidak diketahui hanya dengan ayat ini untuk membutuhkan penjelasan. Muabayan, contoh yang dapat dipahami maksudnya dengan asar peletakan lafaz langit, bumi, gunung, adil, zalim, jujur. Maka kata-kata ini yang misal dapat dipahami dengan asal peletakan dan tidak membutuhkan dalil yang lain dan menjelaskan maknanya. Dan contohnya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, Al-Baqarah ayat 43. Maka mendirikan sholat dan menunaikan zakat keduanya adalah mujmal, tapi pembuat syariat Allah SWT telah menjelaskan makna lafaz kedua menjadi jelas setelah ada penjelasan. Dalam hubungan dengan mubayan, maka dapat dipahami ada tiga hal di sini. Pertama adalah lafaz yang mujmal yang memerlukan penjelasan atau disebut mubayan yang dijelaskan. Kedua ada lafaz lain yang menjelaskan lafaz mujmal tadi atau disebut mubayyin yang menjelaskan yang ketiga. Dan yang ketiga adalah penjelasan atau disebut bayan. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas yang dimukakan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berikut. Al-mujmal adalah suatu lafaz atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya. Untuk mengetahui diperlukan penjelasan dari lainnya. Penjelasan ini disebut dengan al-bayan, baik penjelasan itu dari Allah langsung ataupun penjelasan melalui Rasulullah SAW. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa mujmal adalah lafal yang kandungannya makna masih global dan memerlukan perincian atau penjelasan dari pembuat mujmal atau syara itu sendiri. Sedangkan al-mubayyan atau al-bayan adalah suatu lafal yang perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dan lainnya baik dari Allah SWT langsung atau dari penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Sekian dari saya penjelasan makalah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.